kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Rektor Yayan Tulungagung, Ibu dan Bapak dosen dari Yayan Tulungagung, narasumber kita yang terhormat dan mahasiswa Yayan Tulungagung yang saya cintai. Di sini saya Indah sebagai moderator seminar pagi hari ini, seminar ekonomi dan bisnis dengan tema menciptakan peluang ekonomi digital di era 2020 untuk milenial. Jadi di tahun 2020 ini banyak anak milenial yang sudah memulai menggeluti bisnis. Tapi banyak juga anak milenial yang masih takut untuk memulai bisnis di era 2020 ini. Jadi faktor apa saja sih yang membuat anak milenial itu takut untuk memulai sebuah bisnis? Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai anak milenial saat kita sudah memulai sebuah bisnis? Nah, pada kesempatan yang luar biasa ini, semua pertanyaan anak milenial zaman sekarang, apa yang ditakuti anak milenial zaman sekarang, itu akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Jadi siapa sih narasumber kita kali ini? Beliau adalah seorang pembisnis muda, usianya masih 21 tahun, tapi sudah memiliki banyak kedai, terus banyak cabang-cabang kuliner bisnisnya. Dia itu memulai bisnisnya dari usia 20 tahun dan sekarang di usia 21 tahun dia sudah memiliki banyak cabang kedai untuk kulinernya. Untuk itu langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah narasumber kita, Elok Feby Wardani. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine like glass, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine like glass, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine like glass, I'm a bitch. Jadi alur seminar kita kali ini, yang pertama nanti narasumber kita akan menjelaskan inti dari tema kita kali ini selama kurang lebih 10 menit. Dan yang kedua itu ada sesi tanya jawab antara audiens dengan narasumber. Jadi untuk para audiens ini nanti bisa disiapkan alat tulisnya untuk nanti dicatat apa saja yang ingin ditanyakan, terus hal penting apa saja yang disampaikan oleh narasumber itu bisa dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elok Feby Wardani. Senang sekali saya bisa berdiri di sini di depan kalian semua dalam acara seminar ekonomi dan bisnis dengan tema menciptakan peluang ekonomi digital 2020 untuk anak milenial. Pada acara seminar kali ini kita akan membahas tuntas faktor-faktor apa saja yang membuat anak milenial zaman sekarang takut untuk memulai sebuah bisnis. Lalu kita juga akan membahas apa yang harus kita lakukan sebagai anak milenial saat kita sudah mulai memasuki atau langkah awal dalam berbisnis. Jadi untuk para audiens nih, kita seumuran ya. Nanti kalau ada yang dirasa penting bisa dicatat, dan yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan kepada saya. Oke, selanjutnya kita akan mulai untuk membahas faktor-faktor apa saja yang membuat anak milenial zaman sekarang itu takut untuk memulai sebuah bisnis. Oke, yang pertama itu kurangnya percaya diri. Dan yang kedua itu takut untuk mengambil risiko. Nah, kurangnya percaya diri dalam diri milenial ini akan membuat para milenial itu enggan untuk memulai sebuah bisnis. Dan yang kedua itu takut untuk mengambil risiko. Wajar saja ya anak milenial zaman sekarang itu takut untuk mengambil risiko. Takut nanti kalau bisnisnya itu nggak berjalan terus menerus. Yang kedua itu takut untuk jika bisnisnya itu berjalan itu bisa dapat kerugian bukan keuntungan, atau bahkan takut untuk mendapatkan suatu saat nanti resiko yang akan timbul. Nah, faktor yang pertama itu kurangnya percaya diri. Menurut saya kurangnya percaya diri dalam anak milenial zaman sekarang itu sangat umum terjadi. Kenapa seperti itu? Anak milenial zaman sekarang itu biasanya kebanyakan gengsi untuk memulai sebuah bisnis. Yang kedua itu takut untuk mengambil resiko. Nah, saat kita sebagai anak milenial itu memulai sebuah bisnis, terjun langsung ke dalam perekonomian, itu kita takut untuk mengambil resiko. Banyak sekali resiko yang mungkin kita pikirkan akan terjadi di masa depan saat bisnis kita sudah berjalan. Misalnya saja saat kita sudah memulai membuka bisnis, kita takut bisnis kita itu tidak akan berjalan dengan mulus. Yang kedua, takut jika kita tidak mendapatkan laba yang sesuai kita inginkan. Dan untuk faktor yang ketiga, menurut saya itu mereka beranggapan untuk memulai sebuah bisnis itu harus ada modal yang besar. Padahal kita bisa membuka bisnis dengan modal yang menurut kita itu minim. Tidak
harus menggunakan modal yang besar untuk mendapatkan bisnis yang besar juga. Kita juga bisa menggunakan modal yang sedikit untuk selanjutnya kita kembangkan menjadi bisnis yang besar. Tergantung bagaimana niat dan antusias kita dalam terjun dalam bisnis. Sebenarnya tidak membutuhkan modal yang besar untuk mendapatkan bisnis yang besar, tapi kita juga bisa menggunakan modal yang sedikit untuk mendapatkan bisnis yang suatu saat nanti bisa berkembang menjadi bisnis yang sangat besar. Sebenarnya bisnis yang akan kita jalankan itu akan sukses di masa yang akan datang itu tergantung antusias dan niat yang kita jalankan untuk menjalankan bisnis tersebut. Faktor terakhir yang menurut saya itu membuat anak milenial zaman sekarang itu takut untuk terjun dalam bisnis itu adalah kurangnya pengalaman dan pengetahuan dalam lapangan. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam lapangan itu membuat anak milenial zaman sekarang itu enggan untuk terjun dalam bisnis. Nah, saya tuh pernah mewawancarai beberapa orang yang terjun langsung dalam bisnis dengan orang yang masih ikut bekerja ikut orang. Nah, menurut saya jika kita berbisnis, memang resiko yang akan kita hadapi itu sangat banyak. Entah itu kita bisa untung banyak atau bahkan kita bisa mendapatkan kerugian. Nah, sedangkan jika kita bekerja ikut orang, kita nggak pernah atau kita tidak akan pernah mendapatkan resiko yang besar suatu saat nanti. Ketika kita bekerja ikut orang itu kita lebih terlindungi, lebih aman, dan gaji yang kita dapatkan itu udah pasti setiap bulannya. Tapi ketika kita menjalankan bisnis, ada saja hambatan, baik itu hambatan yang mungkin suatu saat nanti bisa menuju kesuksesan atau bahkan hambatan yang memiliki resiko yang sangat besar. Tetapi saat kita memiliki bisnis yang sudah berjalan dengan baik, maka keuntungan yang akan kita dapatkan juga sangat banyak, berlipat ganda. Dari faktor-faktor tersebut, terus alasan-alasan tersebut, itu mengapa sangat dianjurkan bagi kita sebagai anak milenial itu ditanamkan pengetahuan, pengalaman, bahkan seharusnya ditanamkan rasa percaya diri kita untuk terjun ke dalam bisnis. Nah, saat kita memasuki dunia kerja, tapi kita bekerjanya itu mengikuti orang, kita akan merasa aman, tapi kita tidak akan bisa berkembang. Karena apa? Kita hanya ikut orang, bekerja hanya ikut orang. Tetapi jika kita terjun dalam bisnis, kalau bisnis kita yang kita jalankan itu akan berjalan dengan lancar di masa yang akan datang, maka laba yang akan kita dapatkan itu bisa berlipat-lipat ganda. Bahkan kita bisa mengembangkannya lagi, dan resiko yang akan dihadapi itu akan minim. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan sebagai anak milenial saat kita sudah memulai memasuki dunia bisnis? Tentunya di era digital yang sangat canggih ini, anak milenial sudah memahami karakteristik dari perkembangan teknologi informasi yang sangat begitu canggih pada masa ini. Dengan teknologi yang zaman sekarang itu sangat canggih, teknologi yang sudah berkembang begitu pesat, maka bisnis yang akan kita jalankan mungkin akan lebih mudah berkembang. Selain mengidentifikasi lingkungan yang akan kita jalankan, terus resiko apa saja yang mungkin kita akan hadapi di masa depan, kita harus mengetahui media yang mungkin akan menunjang perkembangan bisnis kita. Mungkin zaman sekarang ini di industri 4.0 ini sangat waktu yang tepat untuk anak milenial itu memulai bisnisnya. Saat kita sudah mengenali kelemahan bisnis yang akan kita jalankan, lalu kita bisa mengidentifikasi resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, saat kita sudah mengenali resiko yang mungkin akan terjadi, kita bisa mengendalikan resiko tersebut atau meminimalisir resiko tersebut. Dan yang kedua, itu kita harus mengenali lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Nantinya bisnis kita itu bisa berjalan dengan baik atau banyak kendala dan risiko saat lingkungan kita menghadapi permasalahan atau saat lingkungan kita itu kurang mendukung. Jadi kita harus benar-benar mengetahui karakteristik dari lingkungan yang kita jalankan itu. Oke, yang pertama pastinya saat kita sudah memasuki dunia bisnis, kita sudah tahu kelemahan dan kelebihan bisnis yang akan kita jalankan. Bahkan kita harus mengetahui resiko yang suatu saat nanti terjadi saat bisnis kita sudah berjalan. Oke, baik, demikian sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita sebagai anak milenial, sebagai pembisnis yang pemula, bisa mengembangkan bisnis kita dengan baik dan sukses di masa yang akan datang. Terima kasih.